Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Masukkan kami ke dalam syurga yang paling tinggi, dan masukkan ya Allah ke dalam rencana harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Ikhlaskan semua amalan kami ya Allah, semata-mata untuk mendapatkan ridho, maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah memutuskan untuk tidak bisa mengisi pengajian. Saya bicara sama Ustaz Hidayatullah gantikan, karena tiba-tiba ada orang pemetik dari Kolaka, ya asli Kolaka, mau datang lagi membantu di Siwa 4 orang dan harus dijemput malam ini. Saya kira tadinya tiba jam 7 jam 8, makanya saya mau batalkan, ini digantikan sama Ustaz Hidayatullah. Ternyata ada WA-nya, kapalnya agak ditunda. Dia berkata jam 9 atau jam 10 Ustaz kayaknya baru sampai, karena mau jam 2 baru berangkat. Inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi. Nanti bisa terjadi kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Susah cari pemetik kiri kanan yang punya cengkeh itu rata-rata orang ke Tenggara, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala justru orang asli Tenggara datang. 10 orang, 5 pertama kami tanyakan masih butuh, datang lagi 5. Dan semua itu adalah keluarga ahli waris yang kami kelola di Kolaka, tanah persawahan di sana. Kami diberi wakaf itu 20 hektar tanah persawahan, tapi insya Allah kita akan jadikan pesantren. Tidak tanggung-tanggung, yang tanda tangan ini wakaf rajanya Bombana. Kemudian dari 20 hektar itu ada lokasi 250 hektar, jadi 270 hektar. Alhamdulillah atas izin Allah sudah 4 hektar kita bikin sawah. Awal masuk di sana tidak ada tanda-tanda bahwa nanti ada bendungan, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah berdiri bendungan, dan bendungan itu jaraknya 300 meter dari kita. Maksudnya air pertama yang akan nikmati itu air untuk persawahan adalah lokasi kita, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan ini kita tidak bergerak dengan uang, karena kalau uang miliaran harganya,
Tapi atas izin bantuan Allah Subhanahu, Allah mengatur segalanya. Kalau Allah sudah menginginkan, jalan keluar dari Allah berjuta-juta di luar dari pikiran manusia. Pernah ada yang mengganggu, ya, mengaku bahwa ini tanahku semua. Datang pengawal-pengawal raja, bahkan termasuk panglimanya Tamalaki, datang bermalam di lokasi, menjaga di lokasi, kemudian mendatangi orang itu. Kalau kamu ganggu sekali lagi anunya Ustaz, bukan kamu cuma dihancurkan, rumahmu juga diratakan. Kamu punya tanah di sana, padahal tadinya dia mengakui semuanya. Lalu dia berkata, biar 1 hektar saya tidak ada milikku di sana. Saya berjanji kalau ada yang mau ganggu Ustaz, saya akan saya akan menjadi benteng, tameng. Dalam seketika Allah berubah. Itu semua adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingin menyampaikan pengajian pada malam ini. Ya, khutbah kami tadi di Al-Markas tentang akhlak. Mari kita renungkan sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Qalam juz 29. Ayat ini sangat populer dan saya rasa banyak di antara kita hafal. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang tinggi, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik, ucapkanlah perkataan yang indah kepada manusia. Itu adalah akhlak yang luar biasa. Rasulullah SAW sendiri pernah di dekatnya ada anak kecil. Lalu di dekat anak kecil itu ada air. Kebetulan Rasulullah mau mengambil air itu. Rasulullah berkata kepada anak kecil, permisi nak, saya mau ambil air. Ini akhlak. Dan akhlak adalah barometer keimanan. Iman dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Iman dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi juga akhlaknya. Kalau ada orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak, walaupun ilmunya tinggi, walaupun ilmunya dalam, bahkan walaupun mungkin hafal Al-Quran, ya, biasa khatib, biasa imam, kalau tidak ada akhlak, imannya amburadul. Imannya amburadul. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Ini akhlak yang mulia. Akhlak ini bisa dikatakan hampir punah. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan, balas keburukan dengan kebaikan. Akhlak ini hampir punah. Karena ini adalah Al-Quran. Dan kita kata Al-Quran adalah akhlak Rasulullah SAW. 30 juz semua akhlak Rasulullah. Aisyah pernah ditanya, apa akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab dengan singkat namun padat. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran.
Kita pelajari Al-Quran berarti kita mempelajari akhlak Rasulullah. Kita ber-Al-Quran berarti kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW berarti kita membuktikan cinta kita kepada Pencipta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbun Allah." Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Apa maksudnya ikuti aku? Ikuti Rasulullah, utusan Allah. Amalkan isi Al-Quran. Amalkan isi Al-Quran. Dan ini telah dibuktikan ketika ada sekelompok manusia mengamalkan Al-Quran, pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali, idfa' billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan kebaikan. Ibarat mangga, ada yang lempar batu, ada yang lempar pakai kayu, dibalas dengan apa? Dibalas dengan buah mangga. Itulah akhlak Rasulullah. Kita tahu Surakah, hadiah besar bagi orang yang berhasil membunuh Rasulullah. Dan pedang Surakah itu sudah ada di leher Rasulullah. Siapa yang akan membantumu Muhammad? Hadiah akan aku dapatkan. Rasulullah spontan berkata, yang membantu dan menolongku adalah Allah. Tiba-tiba gemetar. Gemetar tangannya, jatuh pedangnya. Rasulullah mengambil alih pedang tersebut. Kemudian keadaan berbalik 180 derajat. Rasulullah berkata, siapa yang menolongmu? Pedangmu sekarang ini sudah berada di leher. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Rasulullah. Rasulullah maafkan. Tidak ada bekas dendam sedikit pun. Apa yang terjadi? Musuh yang tadinya mau membunuh bersyahadat. Buah dan berkah daripada akhlak Rasulullah. Dan memang ini lanjutan ayat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan dengan kebaikan. Kalau antara kamu dengan dirinya yang berbuat buruk kepada kamu, lalu kamu balas dengan kebaikan, ada permusuhan yang besar. Allah akan merubah dia kalau kita memiliki akhlak seperti ini. Ka'annahu waliyyun hamim. Allah akan merubah dia menjadi orang yang setia dalam barisan perjuangan. Surah Islam. Yang tadinya membenci Islam mencintai Islam. Yang tadinya membunuh Rasulullah akhirnya menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga ingat Rasulullah sering lewat depan rumah Yahudi yang selalu meludahinya. Terkadang dilempar dengan kotoran. Asal lewat depan rumah Rasulullah dapat hadiah, diludahi atau dilempar kotoran. Asal lewat diludahi. Sehingga suatu ketika Rasulullah lagi lewat di hadapan rumahnya, tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi ludah Yahudi itu. Rasulullah bertanya, kemana dia? Yang mengetahui menjawab, Yahudi itu sedang jatuh sakit. Apakah Rasulullah bergembira? Enggak sih, silakan. Dupai, tidak. Rasulullah langsung menuju rumahnya, membesuk dan menjenguknya, dan si Yahudi langsung menangis karena orang yang paling pertama menjenguk dirinya ketika jatuh sakit bukan keluarganya, tetapi Rasulullah SAW yang selalu diludahi, yang selalu dilempari kotoran. Apa yang terjadi? Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ada permusuhan di antara kamu. Kalau engkau membalas keburukan dengan kejahatan, Allah akan berubah orang itu. Yahudi ini bersyahadat.
Islam. Inilah akhlak. Dan memang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi untuk apa? Untuk agar pengikut-pengikutnya memiliki akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah berkata, sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau soal akhlak, Rasulullah terdepan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdepan masalah akhlak. Tidak ada lagi akhlak yang lebih mulia yang dimiliki oleh manusia yang lebih daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini penentu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat posisinya padaku nanti di hari kemudian nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Kita tidak usah cari usaha lain bagaimana dekat dengan Rasulullah. Berakhlak, beral-Quranlah, berjuanglah merubah akhlak buruk menjadi akhlak yang mulia. Berjuanglah merubah sifat buruk yang ada dalam diri kita dengan sifat yang mulia. Step by step, kalau tidak mampu sekaligus step by step, sedikit demi sedikit. Yang penting ada usaha perbaikan, dibarengi dengan doa yang tulus. Lalu bagaimana dengan akhlak sesama orang beriman? Ini juga barometer ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Kalian belum dikatakan beriman sebelum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu nafsi. Sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian. Ini barometer keimanan. Sudahkah kita buktikan dalam kehidupan kita cinta kepada sesama beriman? Bahkan buruknya kita kepada tetangga itu bisa menggoyangkan iman. Mari kita ukur bagaimana sebesar apa kepedulian kita sesama saudara beriman. Bukan cuma di Sinjai, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Di dunia. Saudara-saudari kita ada yang sedang dibantai di Palestina. Apakah ada kita rasakan ketika melihat mereka di medsos, di HP-HP kita? Rumah-rumah mereka hancur berantakan, rata dengan tanah. Hotel yang tadinya tinggi kokoh rata dengan tanah. Rumah sakit dihancurkan, diratakan oleh musuh rumah. Masjid-masjid, bahkan pernah ada yang menghitung masjid lebih sering yang dihancurkan bersama dengan musola. Anak-anak puluhan ribu yang sudah meninggal. Belum dihitung orang dewasa. Amputasi memecahkan rekor di Gaza. Umur anak-anak, ribuan anak-anak yang diamputasi, ada yang dihilangkan, dipotong dua-dua tangannya, bahkan ada yang kedua kaki dan kedua tangannya. Ribuan orang yang diamputasi. Anak-anak yang masih hidup juga jumlahnya ribuan, yang bapak ibunya sudah meninggal. Ada 17.000 orang. Di kami buka-buka 17.000 orang
yang meninggal bapak atau ibunya atau keduanya. Dan ada istilah baru untuk anak anak di sana yang memang sudah sebatang kara, dan bukan jumlahnya puluhan ribuan, lebih 10.000 anak-anak sebatang kara, rumahnya hancur, semua anggota keluarganya meninggal. Betapa pilu, betapa besar musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Kalau kita mungkin dibangunkan di malam hari dengan alarm, maka saudara-saudari kita dibangunkan dengan bom. Kita mungkin membangunkan anak-anak kita, cepat sekolah nanti terlambat, cepat sholat subuh nanti terlambat sholat subuhnya. Anak-anak yang ada di Gaza dibangunkan oleh orang tua, cepat, situasi genting, tempat ini tidak aman lagi, kita harus mencari tempat yang lebih aman. Kita dengar berita-berita mereka begitu luar biasa. Ada dokter ahli bedah perempuan namanya Dokter Tani, berbulan-bulan tugas di sana. Setelah pulang ke negaranya, dia menceritakan kesadisan yang terjadi di sana. Namun dia menceritakan seorang anak kecil, mungkin umurnya 8 tahunan, dengan muka hancur, semua badan hangus. Namun atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih mampu berbicara karena tenggorokannya masih bersih, otaknya juga masih sempurna. Dokter ahli bedah begini, dia berkata, tidak pernah seumur hidup saya melihat orang yang lukanya seluka ini mampu bicara. Namun atas izin Allah, dia mampu bicara. Lalu dia bertanya kepada dokter, mana bapakku? Mana ibu? Mana rumah? Ini dokter perempuan, Dokter Tania, gemetar sambil meneteskan air mata karena semua yang ditanyakan, bapaknya, ibunya meninggal, rumahnya sudah hancur dengan tanah. Terakhir dia bertanya, mana saudara perempuan? Saudara perempuannya pada berbaring tidak bernyawa lagi, hangus di sampingnya, juga meninggal. Lalu umur 8 tahun itu berkata, seandainya aku mati, menyusul keluargaku yang aku cintai, karena semua keluargaku yang meninggal dengan peristiwa ini, mereka semua masuk surga. Anak seumur itu berpikir seperti ini. Ini pikiran Al-Quran, bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah, dia tidak mati, tetapi mendapatkan rezeki dari sisi Tuhan mereka. Anak seumur itu masih berpikir seperti ini. Andai saya meninggal, saya sudah menyusul keluarga saya yang saya cintai, yang sekarang sudah berada di sisi roh, masuk surga mendapatkan rezeki. Allah berfirman, la tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwat. Jangan pernah menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki inda rabbihim yurzaqun. Ada juga Dokter Ahmad Yusuf namanya, cuma 3 minggu bertugas di sana. Setelah pulang ke negerinya, dia memberikan kesimpulan setelah melihat peristiwa-peristiwa sadis, kejam yang luar biasa. Dia berkata, kesasisan, kekejaman yang kita dilihat di medsos
Yang kita lihat di HP-HP itu belum ada apa-apanya. Kalau kalian lihat sendiri dengan mata langsung di Gaza, 100 kali lipat besarnya kekejian dan kekejaman Israel. Disembunyikan. Ini yang berhasil lolos sedikit saja. Pembantaian massal terjadi di sana. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang beriman untuk membuktikan keimanan kita, akhlak kita kepada sesama orang beriman? Mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Karena kita tidak ada di sana, tidak terlibat dalam medan perjuangan, maka standar minimal yang harus kita lakukan, pertama, boikot produk-produk Israel dan konco-konconya Amerika dan lain-lain. Langkah yang kedua harus kita tempuh, masukkan doa-doa kita untuk mereka, saudara-saudara kita, sebagai bentuk solidaritas. Jangan karena seringnya kita melihat di medsos, di HP-HP, dibantai, ada orang dikasih keluar dari reruntuhan rumah, karena sering lihat biasa-biasa, tidak berdoa, tidak muncul rasa benci kepada musuh Allah, tidak muncul rasa cinta kepada orang lain beriman, akhirnya tidak mendoakan. Kalau beli-beli sembarang, tidak pilih-pilih lagi, berpikir, apa sih, paling ini untungnya 1.000, paling ini untungnya 100 perak, kalau saya beli nggak apa-apa lah. Tapi kalau orang seperti itu jumlahnya jutaan, puluhan juta, 100 juta atau 1 miliar, ya 2 miliar orang beriman di dunia ini, 1 miliar, saya berpikiran seperti itu. Untuk satu produk untung 1.000 kali 1 miliar, jumlahnya berapa? 1 triliun. Lalu ketika 1 triliun itu berada di tangan musuh, dibelilah persenjataan, dibelilah bom, akhirnya bom-bom itu dijatuhkan ke saudara-saudara kita di Palestina atau di Gaza misalnya. Tanpa kita sadar, kita ada andil. Tanpa kita sadar, kita ada andil dalam menghancurkan saudara-saudara kita sendiri. Maka pantasnya kita mengaku beriman kepada Allah. Jangan sepelekan keuntungan sendiri. Pokoknya kita, apalagi memang sudah dipatwakan mui. Siapa yang mau kita dengar? Haram. Hal yang halal ketika ada kesepakatan seperti ini bisa menjadi haram. Fatwa halal dan lain-lain. Ketika ulama-ulama sudah beri fatwa, harus kita ikuti sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk bukti keimanan yang kita miliki. Dan ini adalah akhlak sesama orang beriman. Kalau kita tidak membeli produk Israel dan Amerika dan lain-lain, itu akhlak. Kalau kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, itu akhlak. Sekali-sekali bangun tengah malam, doakan mereka. Sujud yang lama, bantu mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah, merdekakan mereka ya Allah, ringankan luka-luka mereka ya Allah, terima orang yang mati mereka ya Allah, rahmati orang mereka semua, tolong pejuang-pejuang mereka, hancurkan musuh-musuh Allah. Jangan lupa agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam barisan orang yang betul-betul beriman. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pernah kami sampaikan ya, kisah seorang yang anak-anak belum balik di Palestina. Begitu luar biasanya keimanan dan ketabahan mereka. Umur 11 tahun dia sudah akan menjalani operasi yang kedua. Beberapa hari yang lalu dia dioperasi. Lalu anak ini yang mau dioperasi berkata kepada dokter, "Wahai dokter, kalau saya nanti dioperasi tolong ditambah biusnya, karena operasi pertama itu kayak tidak terasa biusnya, karena memang terbatas sekali. Israel, Amerika melarang obat-obatan masuk. Jangankan dokter-dokter banyak yang terbunuh, jurnalis banyak yang terbunuh. Banyak saudara-saudara kita mempertahankan hidup di sana, mereka memakan makanan ternak. Ada yang memakan rumput untuk bertahan hidup, sehingga banyak muncul penyakit. Anak ini berkata kepada dokter, tolong tambahkan biusnya. Lalu dokter berkata kepada asistennya, tambahkan biusnya ke anaknya, agar dia nanti tidak merasakan sakit ketika dioperasi. Akhirnya ketika ditambahkan itu bius, ini anak menangis sejadi-jadinya. Belum balik, menangis sejadinya, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat ini dokter juga ikut menangis. Kenapa dia beristighfar? Ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah aku ya Allah, karena telah meminta sesuatu kepada selainmu. Anak kecil ini merasa bersalah meminta tambahan bius kepada manusia, sehingga dia beristighfar. Padahal anak sekecil itu belum ada dosa, tapi dia sudah berpikir seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku karena telah meminta sesuatu kepada selainmu. Sehingga dokter yang menangani operasi ini menangis. Kenapa ada anak seumuran ini berpikiran seperti ini? Hampir seperti dengan anak umur 8 tahun tadi. Ini Al-Quran. Ini akhlak. Akhlak kepada pencipta. Sehingga peristiwa-peristiwa ketabahan, kesabaran yang ada di Gaza, banyak manusia-manusia yang tadinya tidak kenal Islam, ateis, bahkan Yahudi, Nasrani di dunia ini, Hindu, ramai-ramai memeluk Islam gara-gara melihat di medsos ketabahan dan kesabaran. Adakah orang yang mampu bersyukur di atas puing-puing keruntuhan rumahnya, di atas jenazah-jenazah saudara-saudarinya, bapak ibunya, lalu dia berkata, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah tentang semua kejadian ini. Rumahnya hancur, bapak ibunya meninggal, saudara-saudarinya meninggal, paman dan bibinya dia juga meninggal, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggal di rumah itu. Dia tidak meninggal malam itu karena malam itu dia bermalam di tempat lain. Lalu dia ke rumahnya melihat sudah hancur, saudara-saudarinya sudah menjadi mayat, bapak ibu sudah menjadi mayat, lalu masih mampu mengucapkan kata-kata yang luar biasa, alhamdulillah ala kulli hal. Semua saudara-saudari saya, semua bapak dan ibu saya masuk surga. Merata pemahaman seperti itu. Banyak orang yang baca Al-Quran gara-gara peristiwa itu. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat, ketabahan. Mereka selama ini hanya melihat ketabahan dan kesabaran seperti itu di drama-drama, di film-film, karena memang dibikin-bikin. Tapi ini kisah nyata, tidak dibuat-buat. Dari mimiknya itu memang muncul senyum. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita lihat medsos itu luar biasa. Kenapa ada orang yang sanggup?
Ada ateis berkata, kalau saya begini, saya ditimpa seperti ini, saya tidak mau sanggup. Saya tidak sanggup. Saya akan maki-maki Tuhan. Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Tapi orang-orang Gaza adalah orang-orang pilihan. Pilihan Allah. Yang melawan Yahudi juga adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para penghafal Al-Qur'an, ahli salat 5 waktu, setiap hari mengaji, setiap malam tahajud. Itulah pahlawan-pahlawan yang melawan Yahudi. Dan kemenangan berada di pihak orang beriman, pihak Hamas. Tidak bisa dideteksi dengan alat secanggih apapun atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Yahudi yang masih selamat berkata, kita sangat heran. Pas mau ditembak, dilihat mau ditembak, hilang. Karena terowongan-terowongan yang dibikin oleh orang Hamas panjangnya kurang lebih 500 meter, berbelok-belok. Tidak ada yang tahu petanya kecuali orang Hamas. Sampai-sampai ada tentara yang berkata, kita ini seperti melawan hantu. Allah membantu dan menolong tentara-tentaranya. Dan tentara Allah insya Allah pasti menolong. Kalau Allah sudah menolong, siapa yang sanggup mengalahkan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyaknya golongan sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Semoga siapapun yang ditakdirkan Allah hadir di tempat yang mulia ini, kita semua diberi kemampuan untuk